Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan perjalanan Manchester United di Europa League sampai dengan sejauh ini. Manchester United baru saja menang 3-0 menghadapi Sheriff Tiraspol, sekaligus juga memastikan langkah Manchester United ke babak selanjutnya. Artinya Manchester United ini memastikan bisa lolos. Hanya saja masih belum jelas statusnya ya, apakah akan sebagai juara grup ataupun sebagai runner-up. Ini akan tergantung partai terakhir menghadapi tuan rumah Real Sociedad. Nah, yang ingin gue bahas kali ini adalah bagaimana peluang Manchester United, ya artinya siapa-siapa saja ini yang akan dihadapi Manchester United di babak selanjutnya. Tentu saja di babak knockout dari Europa League, selain akan menghadapi atau terdiri dari tim yang menjadi juara maupun juga runner-up di masing-masing grup, para peserta Europa League ini juga akan kedatangan ya peringkat ketiga dari Champions League. Yang peringkat ketiga artinya tidak bisa lolos ke knockout. Peringkat ketiga ini akan ke Europa League. Nah, ini menurut gue menarik ya. Timnya tim nama besar menurut gue dari Champions League. Contoh dari grup A ini ada Ajax yang kemungkinan besar akan ke Europa League. Ajax ya. Lalu di grup B ini ada Atletico Madrid atau Bayer Leverkusen. Mungkin Atletico Madrid sekali lagi ini juga merupakan langganan di Champions League. Lalu di grup C tentu saja ada Barcelona ya. Barcelona yang di partai terakhir kalah menghadapi Bayern Munchen. Dipastikan akan ke Europa League Barcelona. Lalu di grup D ini masih rame, masih ada Sporting, masih ada Eintracht Frankfurt, Marseille maupun juga Tottenham Hotspur. Masih ketat ya. Lalu di grup E ini ada Salzburg. Partai terakhir akan menghadapi AC Milan. Nampaknya peluangnya gue pikir Salzburg lebih besar ya untuk ke Europa League nih dengan amatiran ala gue. Grup F ada Shakhtar Donetsk, bisa jadi akan ke Europa League ya. Di partai terakhir akan menjadi tuan rumah menghadapi Red Bull Leipzig. Kalau mereka mampu menang maka Red Bull Leipzig ya. Jadi ya either Red Bull Leipzig maupun juga Shakhtar Donetsk ini punya peluang ke Europa League. Lalu ada Sevilla juga ya. Ini bisa jadi ke Europa League Sevilla. Sevilla sudah dipastikan ke Europa League bahkan. Lalu yang terakhir di grup H ada Juventus yang juga berpeluang ke Europa League. Nah, sedangkan dari Europa League sendiri, ini tentu saja ada tim seperti Arsenal, PSV, Fenerbahce, Rennes, Real Betis, ya kan, AS Roma juga punya peluang lolos, Union Berlin, Real Sociedad tadi juga, Lazio, Feyenoord, Sturm Graz ini masih bersaing ketat. Lalu ada Monaco juga ya, Ferencvaros juga punya peluang untuk lolos. Nah, tapi seperti yang gue sampaikan dulu banget ya di awal Europa League setelah undian, gue waktu itu berkata kalau Manchester United peluang untuk lolos ini sangat besar banget, bahkan untuk juara grup sebenarnya. Kemarin dalam tanda kutip terpleset, kalah ketika menghadapi Real Sociedad. Nah, tantangan seperti yang gue katakan juga pada saat itu adalah lebih ketika ini nanti nih ada tim dari Champions League yang ikut ke Europa League. Dan walaupun tim-tim seperti Barcelona, ya kan, Atletico Madrid, Juventus, katakanlah demikian, ini terseok-seok ya di Champions League. Tapi ketika mereka nanti turun ke, ataupun juga Sevilla katakanlah ya, ketika mereka nanti turun ke Europa League, ini tidak serta-merta ya mereka juga akan kesulitan. Enggak sih menurut gue, justru mereka akan memberikan tantangan ke knockout dari Europa League. Khususnya dalam hal ini Manchester United kalau menurut gue. Menurut gue bagi Manchester United inilah nanti tantangan yang sesungguhnya ketika ya mereka akan menghadapi tim-tim dari Champions League. Dan menurut gue kemungkinan itu sangat besar sekali. Nah,
Manchester United sendiri menurut gua walaupun sejauh ini di Europa League ya kan ataupun juga di kompetisi domestik tampil cukup bagus, tapi nanti ketika memasuki knockout pertanyaannya adalah ada di konsistensi penampilan dan juga konsistensi squad, artinya kedalamannya seperti apa pada saat itu. Tentu saja waktu itu akan ya sudah selesai Piala Dunia dan lain-lain ya kan, jadi sangat mungkin kondisinya berubah. Dan ya ini akan sangat menentukan sih menurut gue, karena tim-tim lain juga yang terutama mereka ya, tim-tim itu yang dari Champions League tentu saja mereka juga ingin melaju lebih jauh di Europa League. Kiprah dari tim dari Champions League di Europa League itu menurut gue juga sejauh ini cukup baik ya sejarahnya kalau dilihat dari yang kemarin-kemarin. Sehingga menurut gue ya ini tantangan yang harus dihadapin. Mereka juga ingin melaju jauh, bahkan mereka juga ingin memenangkan trofi ini, dan Manchester United pun juga demikian. Secara hitung-hitungan di 4 kompetisi yang Manchester United ikuti ya, Premier League menurut gue berat. Bagaimana gap dengan Manchester City ini cukup jauh, dan juga konsistensi dengan tim-tim lain juga menurut gue masih ada gap. Bahkan untuk bisa berada di peringkat 4 besar Champions League untuk musim depan ini kan masih sangat ketat sekali. FA Cup, Carabao menurut gue juga akan demikian, karena Manchester City masih ada di sana. Lalu juga tim-tim lain juga menurut gue akan memberikan persaingan yang ketat ya kan. Nah, Europa League ini menurut gue salah satu kompetisi yang Manchester United sebenarnya punya peluang juga untuk memenangkan trofi tersebut. Sekaligus juga sebagai jalan alternatif Manchester United untuk bisa meraih tiket Champions League musim depan. Jadi menurut gue ya penting ini Europa League bagi Manchester United. Sekarang Manchester United harus bersiap ya menghadapi tim-tim raksasa, tim-tim besar dari Champions League. Dan ini merupakan tantangan menurut gue yang besar sih dari Manchester United di Europa League. 2 musim yang lalu Manchester United bisa finish sebagai runner up, tapi menurut gua tantangan musim ini jauh lebih besar daripada 2 musim tersebut, sehingga ya ini ujian juga bagi Erik ten Hag, dan gua harapkan ini akan menjadi motivasi ya bagi para pemain Manchester United, utamanya mereka-mereka yang ingin mendapatkan trofi sih di Manchester United. Dan gue juga melihat dalam tanda kutip gengsi dari Europa League musim ini naik ya, karena itu tadi tim-tim yang datang dari Champions League merupakan tim-tim besar, walaupun kiprah mereka tidak bisa berlanjut di Champions League, tapi ya nama besar mereka ini akan menjadi dalam tanda kutip magnet ya bagi kompetisi Europa League musim ini, khususnya di knockout nanti. Ya mudah-mudahan Manchester United bisa melaju jauh, bisa sampai ke Budapest, di mana finalnya akan diadakan di Budapest. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United peluangnya? Menurut gua peluangnya ketat sih. Ketat bagi Manchester United ya. Banyak faktor yang akan bermain di sana. Tapi gue pengen dengar bagaimana menurut Sobat Football United dengan lolosnya Manchester United ke babak selanjutnya. Dan juga melihat calon lawan di babak knockout. Kira-kira bagaimana? Pesimis, optimis? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.